الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah rahimna rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita, memberikan kita kemudahan untuk melangkahkan kaki menuntut ilmu. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah rahimana rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya sudah kita mengupas terkait dengan doaul istiftah, yang kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasannya. Sekali lagi sebagai sebuah pengingat kepada para jamaah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di dalam salatnya, maka ingatlah bahwa tidak ada satupun riwayat yang kita dapatkan, baik itu berupa hadis dhaif bahkan hadis palsu pun, Nabi SAW tidak ada riwayat beliau pernah membaca usolli. Hatta mazhab Syafi'i pun tidak pernah mengajarkan membaca usolli. Jika ada yang berani mengatakan Imam Syafi'i pernah mengajarkan membaca usolli, antum tanyakan di dalam kitab apa Imam Syafi'i mengajarkannya. Hatta ulama-ulama besar mazhab Syafi'i seperti yang kita kenal, lalu yang urutan misalnya seperti Imam An-Nawawi rahimahullah, lalu Al-Hafidh Ibnu Katsir, hatta Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Di antara ulama-ulama atau kitab-kitab yang paling banyak kita pelajari di Indonesia itu rata-rata mazhabnya Syafi'i. Ibnu Katsir tafsir yang antum baca beliau adalah mazhabnya Syafi'i. Lalu Bulughul Maram yang kita pelajarin juga itu mazhabnya Syafi'i. Hatta Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin juga mazhabnya Syafi'i. Sungguh jika seorang muslim memperhatikan bahwa mazhab Syafi'i itu dibangun di atas landasan sunnah, makanya dari dulu Imam Syafi'i dikenal dengan nama Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Tapi ketahuilah lalu di Indonesia ternyata yang banyak kita pelajari itu adalah pendapat-pendapat atau Syafi'iyah. Bedakan antara Imam Syafi'i dan Syafi'iyah. Kalau Imam Syafi'i adalah pendapat Imam Syafi'i sendiri, tetapi kalau Syafi'iyah adalah ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i yang belum tentu pendapatnya sesuai dengan Imam Syafi'i. Tetapi apabila kita melihat pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan kita merujuk kepada kitab-kitab yang mu'tabar, kitab-kitab rujukan utama mazhab Syafi'i, maka ketahuilah akhwatal iman, kita tidak pernah mendapatkan satu riwayat Nabi SAW pernah mengajarkan kepada kita membaca usolli. Jadi kita yang jamaah perlu diperhatikan sebagaimana yang sebelumnya Nabi SAW sabdakan kepada kita. Kaidah kita berjamaah salah satunya adalah Nabi SAW bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza qala al-imamu Allahu akbar faqulu Allahu akbar." Jadi apabila imam membaca Allahu Akbar, maka kita makmum langsung membaca Allahu Akbar. Dan hampir rata-rata kebanyakan kaum muslimin baru memulai niat justru setelah imam takbir. Ini jelas kita menyalahi hadis ini, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin juga pernah kita singgungkan bahwa ketika kita sudah bertakbir, ingat kembali kaedahnya. Di dalam masalah mengangkat tangan, jamaah yang punya buku silahkan dibuka di halaman 176. Ini kita singgung sekilas untuk melanjutkannya agar kembali mengingat. Selanjutnya apa? Ketika kita bertakbir, ingatlah bahwa di antara sunnahnya kalau jamaah memperhatikan berbagai macam gaya kaum muslimin bertakbir. Akhirnya setiap orang bawa gaya-gaya sendiri-sendiri. Tapi sayang kita nggak pernah tahu bagaimana sih yang ditunjukkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kita bertakbir. Di antara anda ingatkan sekali lagi jamaah sekalian bahwa ketika kita salat, maka seluruh anggota tubuh kita ini kita hadapkan ke arah kiblat.
Jangan sampai kaki kita juga pada ikut miring juga. Hampir kebanyakan dimanapun kita ngelihat jamaah kita hampir, maaf terutama yang generasi tua nih, yang udah dari dulu mungkin sholat, hampir rata-rata gaya kakinya itu gaya miring gitu. Hampir gaya miring rata-rata kita dapatkan kakinya. Sementara di dalam kitab bersam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Daud dari Nu'man bin Bashir dan diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Anas bin Malik, bahwa kaidah kita bersab itu adalah pundak bertemu pundak dulu. Sebagaimana dikatakan Nu'man bin Bashir, fara'aitur rajula yulziku mankibahu bimankibi sahibihi. Aku melihat laki-laki, yaitu para sahabat Nabi, menyentuhkan pundak dengan pundak saudaranya. Wa rukbatahu bi rukbati sahibihi, lutut dengan lutut saudaranya. Ini yang jarang kita terapkan. Wa ka'bahu bi ka'bihi, mata kaki dengan mata kaki saudaranya. Ini diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir. Nah, lalu kalau riwayat Imam Tirmidzi Imam Bukhari dari Anas bin Malik, maka wa qadamahu bi qadamihi, kaki dengan kaki. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa standar ukurannya pundak dulu. Antum juga nggak boleh kakinya itu terlalu lebar. Karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, di antara salah satu kekeliruan memahami dalam masalah shaf adalah hanya menyentuhkan kakinya saja, pundaknya enggak. Dan ini hampir terjadi di kebanyakan kaum muslimin. Apalagi kalau posisi kakinya itu miring. Maka yang nyentuh hanya kaki kita, pundak enggak. Padahal pertama yang dilihat oleh Nu'man bin Bashir dan Anas bin Malik adalah pundak dulu nyentuh. Nah, makanya kalau gaya kaki kita miring, maka tidak mungkin pundak kita itu bisa nyentuh. Dan diantara kekeliruan hampir kebanyakan kaum muslimin, bahkan kemarin juga Anda dengar dari salah satu jamaah, ada yang sampai ngotot ngajarkan bahwa yang nyentuh itu ukuran lurusnya itu adalah jari kelingking kaki kita. Subhanallah, itu harus disentuhkan, padahal enggak. Ukurannya itu adalah di mata kaki kita dilihat. Lihat dulu mata kaki. Karena kalau ke depan, panjang kaki kita itu berbeda-beda. Jamaah perhatikan aja. Panjang kaki kita itu ke depan berbeda-beda. Tapi untuk mata kaki kita ke arah tumit, maka itu tidak panjang itu enggak berbeda. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Lalu sekali lagi sebagai pengingat, ketika kita takbir, lihat. Dalam masalah takbir saja, hampir rata-rata kita juga kebanyakan berbeda. Tapi kita nggak ditunjukkan mana dalil. Maka daerah ketika antum lihat bertakbir, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita mendapatkan riwayatnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fis shaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk di dalam salat, rafa'a yadayhi maddan. Beliau mengangkat tangannya maddan. Kata maddan itu artinya adalah menjulur lurus ke atas. Jadi antum angkat tangan itu menjulur lurus ke atas. Banyak tangannya kadang-kadang gini. Kita julus lurus ke atas tangan dulu. Lalu perawinya yang bernama Abu Amir, perawi hadis ini beliau mengisyaratkan dengan tangannya dan tidak merenggangkan tangannya dan juga tidak merapatkannya. Jadi kita biarkan dia apa adanya. Nah, angkat dia lurus ke atas. Nah, ketika kita udah ngangkatnya lurus ke atas, nah tangan kita sekali lagi posisinya kita lurus. Tidak ada satupun riwayat Nabi itu ngadepkan tangannya itu ke arah sini. Hampir kebanyakan itu ngadepan tangannya itu ke sini. Jadi Nabi itu ngadepkan lurus. Nah, sekarang kita lihat lalu bagaimana cara beliau mengangkatnya. Maka kita mendapatkan ada dua riwayat terkait dengan masalah mengangkatnya. Tetapi perlu diketahui bahwa hukmu raf'il yadain annahu sunnatun min sunanis shalah. Jadi mengangkat tangan termasuk sunnah di antara sunnah salat. Tapi takbiratul ihramnya adalah rukun di antara rukun salat. Ini bedakan ya, akhi. Jadi kalau takbiratul ihramnya itu rukun, mengangkat tangannya ini adalah sunnah di antara sunnah salat. Nah, lalu setelah itu bagaimana cara kita mengangkat tangan? Maka kita mendapatkan riwayat itu antara 2 atau 3 riwayat. Yang pertama itu adalah mengangkat tangan hadwa mankibai, yaitu dia mengangkat tangan itu sejajar dengan bahu. Nah, perlu antum ketahui kata hadwa
Mungkin kita berbeda karena kalau kita melihat terjemahannya sejajar dengan bahu. Yang mana namanya bahu? Nah, ini antum juga perlu ketahui. Nah, kata mangkib di dalam bahasa Arab itu adalah dari sini ke sini. Nah, kebanyakan dipakai di sini, mangkib. Ini namanya mangkib. Kalau kesininya ini namanya katifun. Nah, makanya ketika kita takbir, lihat. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iftataha takbira fis salati. Apabila aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memulai takbir di dalam salat. Farafa'a yadayhi hina yukabbir. Beliau mengangkat tangannya ketika bertakbir. Ini juga cara pertama, yaitu kita mengangkat tangan bersama dengan takbir. Lalu lihat, hatta yaj'aluhuma hadwa mankibaihi, sehingga beliau menjadikan kedua tangannya itu sejajar dengan kedua bahunya. Nah, kata hadwa, karena hadis ini juga oleh Bukhari dan Muslim, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkatakan makna hadwa al-muqabil, depannya. Jadi ketika kita mengangkatnya, maka kita mengangkatnya itu depannya, bukan di samping, bukan di sini. Anda perhatikan pada antum nih. Perkara ini akhirnya banyak terjadi kekeliruan di antara kebanyakan teman-teman kita yang salat. Anda perhatikan antum. Jadi ketika mengangkatnya, banyak yang angkat tangannya di sini. Ini bukan namanya mangkib, tapi namanya mangkib dari sini. Ada yang angkat tangannya di sini. Ini juga kurang tepat. Ya, jadi kita ngangkatnya kata hadwa itu kita angkat dia di depan. Jadi belajar antum, tangan antum itu lurus ke depan. Jangan gini tangannya. Gitu. Jadi kita coba, jangan giniin juga tangannya. Nah, ada yang kadang-kadang malas ngangkat tangannya diangkat sampai di sini. Ini bukan mangkib, nah ini perut, ini sejajar dengan perut, bukan sejajar dengan bahu. Gitu. Jadi antum belajar lurus. Itu. Ini memang harus dipraktekkan, nah, hingga bisa ini nih. Itu ada yang tangannya masih gini nih. Ingat, julurin dulu tangan ke atas. Julur tangan ke atas, baru terus kita angkat. Ingat tadi tangan nggak boleh renggang, nggak boleh dirapatkan, tapi biarkan dia apa adanya. Nanti baru direnggangkan ketika kita ruku dan dirapatkan ketika kita sujud. Jadi biarkan angkat tangan gini. Nah, kita kalau mau lurus, lihat aja ke kaca, Pak. Kalau saya gini, ada yang kadang-kadang malas ngangkatnya sampai di sini, ada yang semakin semangat ngangkatnya itu sampai di sini, gitu. Ada yang semangat sampai ke depan gini ngangkatnya. Anda pernah ngelihat ada yang salah seperti gini? Subhanallah, gitu. Jadi pertama caranya ngangkat tangan sejajar dengan bahu. Ini perhatikan bahunya. Berarti kita ngangkat di sini, ya. Itu. Jadi belajar ini lurus. Antum belajar lurus. Kalau belum lurus lihat, tapi jangan sampai antum mengukur aja nanti dia ketika takbir gitu. Juga enggak, kita biarkan belajar. Nah, udah setelah itu, ini cara pertama. Lalu kita dapatkan cara yang kedua, mengangkat tangannya bagaimana? Yang diriwayatkan dari Ibnu Huwairits radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau takbir, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadhiya bihima udhunaihi, sehingga kedua tangannya itu sejajar dengan kedua telinganya. Nah, riwayat lain dijelaskan furu'a udhunaihi. Kata furu', Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan kata furu' adalah bagian atas telinga kita. Jadinya tangan kita ini, ujung tangan kita ini adalah sejajar dengan telinga bagian atas. Ini cara kedua. Jadi kita mengangkatnya di sini. Kita angkat sini. Dan tidak ada riwayat ketika kita ngangkat ini, ibu jari ini nyentuh ke sini. Ini hampir anak lihat rata-rata harus nyentuhnya itu ke sini. Gitu. Jadi memang dia dibuat ini sejajar dengan ke sini. Ini dia ke atas, tapi ini ke atas ini kita ngangkat dia. Tidak ada riwayat harus disentuh. Banyak yang takbir Allah sampai nyentuh. Kalau nggak nyentuh sini nggak abdol. Gitu. Ini repot ini gitu. Gitu. Jadi kita angkat dia sejajar di sini. Karena nanti ketika kita sujud, posisi takbiratul ihram, posisi tangan kita ketika kita sujud itu sama dengan posisi ketika kita takbiratul ihram. Nanti antum ketika kita masuk di bab sujud. Nah ini, ada riwayat ketiga yang menjelaskan adalah
bahwa ujung jari kita ini sejajar dengan telinga bagian atas ini, bagian bawah, lalu ibu jarinya itu sejajar dengan sini. Tapi yang paling banyak digunakan itu sejajar sini. Yang paling sahih riwayatnya itu di sini, baru dengan di sini. Kan ini riwayat Imam Muslim. Tapi Bukhari Muslim kebanyakan riwayatnya dari sini. Ini jamaah silakan pilih untuk cara ini. Ya. Nah, ini ketika kita mengangkat tangan. Jadi untuk mengangkat tangannya itu ada 3 cara. Pertama, kita mengangkatnya bersamaan dengan takbir, yaitu kita mengatakan Allahu Akbar. Ini bersama dengan takbir. Allahu Akbar. Ini bersama dengan takbir. Cara kedua, takbir dulu baru mengangkat tangan. Jadi kita takbir Allahu Akbar baru angkat tangan. Yang ketiga, ngangkat tangan dulu baru takbir. Ngangkat tangan, selesai itu kita baru takbir. Karena itulah ketika kita berjamaah, untuk takbiratul ihram kita tidak melihat gerakan imam, tetapi yang kita lihat itu adalah bacaannya. Berbeda dengan gerakan-gerakan yang lain. Sememang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya takbir, hendaklah kalian takbir. Gitu. Fa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya ruku, maka hendaklah kalian ruku. Tapi ada tambahan riwayatnya, wala tarka'u hatta yarka. Jangan kalian ruku sampai imam itu selesai ruku. Nah, ini di dalam sisi gerakan. Lalu fa idza qala sami Allahu liman hamida, kalau imam membaca sami Allahu liman hamida, faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Nah, ketika kita baca ini, lalu selanjutnya fa idza sajada, kalau imamnya sujud, wa fala tasjudu hatta yasjud. Jangan kalian sujud sampai imamnya selesai sujud. Kayak itu Al-Barra bin Azib berkata, kami para sahabat Nabi tidak akan bergerak sujud sampai kami melihat jidat Nabi itu di tempat sujud. Ini nanti kaidah di dalam sisi gerakan. Makanya perlu di sini makmum juga paham bahwa kadang-kadang kita sebagai makmum ini karena nggak ngerti, udah ada yang bergerak duluan bersama imam. Karena ketahuilah jamaah rahimakumullah, di dalam salat jamaah tidak setiap orang yang berada di shaf mendapatkan pahala salat jamaah. Bahkan ada yang orang sama salatnya berdiri di shaf sama, tapi Allah sama sekali tidak dapat kasih dia pahala salat jamaah. Ini penting sekali antum perhatikan terkait dengan kaidah-kaidah menjadi seorang makmum. Itu agar jangan sampai sia-sia yang kita dapatkan nanti. Nah, setelah kita takbiratul ihram, ikhwatal iman, semua lafaz takbiratul ihram adalah Nabi hanya ajarkan kepada kita membaca kalimat Allahu Akbar. Tidak ada lafaz yang lainnya. Walaupun di antara ulama ada membolehkan dengan menggunakan lafaz yang lain, tetapi sungguh riwayat yang kita dapatkan lafaz takbiratul ihram hanya membaca kalimat Allahu Akbar, tidak ada lafaz yang lainnya. Lalu setelah itu, setelah kita mengangkat kedua tangan, walaupun sebagian di antara ahlul ilm ada mengatakan di antara hikmah mengangkat tangan adalah bentuk mengagungkan Allah dan juga sebagai bentuk kita melepas dunia. Karena ketika sudah mengatakan Allahu Akbar, ya udah, kita udah selesai urusan dunia, udah berpindah alam. Jadi kalau antum sudah mengatakan Allahu Akbar, alam antum sudah berpindah, bukan lagi di dunia. Maka semua ucapan-ucapan yang awalnya kita dibolehkan ucapkan di luar salat menjadi tidak boleh kita ucapkan ketika salat, dan hanya mencukupkan diri dengan bacaan-bacaan salat. Dan Anda ingatkan juga pada para jamaah bahwa di dalam salat maka mulut itu harus bergerak. Kalian ketahui, karena definisi salat itu adalah aqwal wa af'al, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Jadi tidak dikatakan perkataan kalau mulut itu tidak bergerak. Sehingga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang bacaan Nabi di waktu salat sirriyah. Dari mana kalian mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca? Kami mengetahuinya itu dari gerakan jenggotnya. Nah, sama juga ketika kita baca Al-Qur'an. Kalau kita membaca Al-Qur'an di dalam hati, maka itu bukan namanya qiraah dan kita tidak mendapatkan pahala. Jadi mulut itu harus bergerak. Sama juga ketika kita salat, sekali lagi tidak sah salat orang yang salatnya itu hanya membaca bacaannya di dalam hatinya. Nah, setelah kita takbiratul ihram, di antara poin penting yang harus dilihat, yang antum ingat adalah bahwa ketika kita takbiratul ihram, maka mata kita udah melihat ke tempat sujud. Walaupun dalam riwayat lain Nabi juga dijelaskan bahwa beliau juga melihat ke arah depan. Itu di dalam takbiratul ihram, tetapi yang paling banyak kita dapatkan penjelasannya itu adalah beliau itu melihat ke tempat sujud.
Lalu setelah kita takbiratul ihram, selanjutnya itu adalah kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini termasuk di antara sunnah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, inna ma'asyiral anbiya umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri sahurina. Sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Wa wada'i aymanina ala syama'ilina fis shalah, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Jadi kalau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas salat ini kita udah mengerti. Nah sekarang lalu bagaimanakah dan di manakah posisi kita meletakkannya? Ini juga terkait dengan perkara ini, berbagai macam gaya di dalam meletakkannya. Makanya kita lihat satu persatu dalilnya tentang di manakah kita meletakkannya. Ketahuilah di dalam masalah meletakkan tangan di atas tangan kiri kita mendapatkan dua riwayat. Yang pertama sifatnya itu adalah al-qabdu, yang kedua itu al-wada'u. Yang qabdu itu artinya dia menggenggam, yang al-wada'u artinya itu dia meletakkan. Kita lihat satu persatu riwayatnya. Yang pertama, riwayat terkait dengan al-wada'u, yaitu meletakkan. Untuk meletakkan ini ada dua cara. Cara pertama kita mendapatkan dari riwayat Wail bin Hujr yang ketika mensifati salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum yang punya buku dibuka di halaman 180. Dia berkata, la anzuranna ila salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Sungguh aku akan melihat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau melakukan salat. Lalu fanadhartu ilaihi, maka aku melihat salatnya. Qama faqabbara wa rafa'a yadayhi hadata udunayhi. Maka beliau berdiri lalu bertakbir dan mengangkat tangannya hingga keduanya sejajar dengan kedua telinganya. Thumma wada'a yadahul yumna ala dhahri kaffihil yusra warrusghi wassa'id. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya. Nah, kata zahrul kaf adalah punggung tangan kiri. Lalu warrusghi pergelangan tangan, wassa'id lengan. Jadi yang namanya lengan itu dari sini ke sini. Ini disebut dengan sa'id lengan. Makanya ketika kita meletakkannya, bagaimana meletakkannya? Maka kenakan dulu telapak tangan kita itu di punggung telapak tangan kiri kita. Lalu lewatin pergelangan tangan juga kenakan lengan. Jadi caranya itu seperti gini. Ya. Jangan kebalik, jangan ke kiri gini ya Pak. Ini, coba lihat coba. Nah, perhatikan. Jadi meletakkan itu kita meletakkannya itu di sini. Ini meletakkan. Ini namanya meletakkan. Makanya perhatikan, ini tiga-tiganya harus kena. Ini harus kena. Gitu. Makanya kita meletakkannya di sini. Ini dulu cara itu. Apa namanya? Perhatikan punggungnya ini dulu kenakan. Punggung, karena sebutnya pertama itu adalah punggung. Ya. Perhatikan tiga-tiga ini harus kena tiga-tiganya. Yang kedua, jadi setelah kita meletakkan di sini, selanjutnya itu adalah kita meletakkannya itu di atas pergelangan tangan kiri. Jadi di atas lengan tangan kiri. Lengan itu ke sini. Nah, jangan dibuat ini. Sekali lagi kita lihat sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'id, kana an-nas yumaruna an yad'a ar-rajulu yadahu al-yumna 'ala dhira'il yusra fis shalah. Rasulullah manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya saat salat. Nah, namanya lengan itu di sini ya, sini. Silakan, boleh kita di depan sini atau kita agak maju sini. Dua cara ini. Ibu-ibu kalian nggak lihat ya. Jadi kalau untuk yang belakang sekalian. Cara pertama, punggung telapak tangan, lengan, pergelangan tangan, lengan kena. Jadi kita meletakkannya itu gini. Ya. Jadi tidak gini. Kalau ini menggabungkan dengan mencengkram. Jadi kita meletakkannya aja. Nah, cara kedua adalah diletakkan di atas lengan. Lengan itu dari sini ke sini. Lengan. Makanya kita meletakkannya itu dengan cara gini. Ini cara kedua. Jadi mau agak mundur dikit atau agak maju dikit, yang penting jangan lewat siku. Nah, kalau meletakkan di siku, ini tidak ada satupun riwayatnya. Ini ada yang letakkan ini sambil asik aja sholat gini. Gitu. Jadi kita letakkan lengannya. Jadi di sini kita letakkan di sini. Mau di sini atau agak maju sedikit silakan. Pokoknya ini bebas antara di wilayah lengan. Itu. Nah, ini cara kedua. Nah, ini cara pertama sekali lagi namanya al-wada'u, yaitu
letakkan. Nah, cara kedua adalah al-qabdu, yaitu menggenggam. Nah, kalau menggenggam ini hanya ada satu cara, sebagaimana yang kita lihat riwayatnya diriwayatkan dari Alqamah bin Wail, dari ayahnya dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fis shalah." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri di dalam salat, qabada bi yaminihi ala shimalihi. Beliau menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Nah, di sini lalu dijelaskan bagaimana? Maka genggamnya itu adalah di pergelangan tangan. Jadi kalau kita ginikan tangan, lalu kita genggam dia di sini. Jadi perhatikan, genggamnya itu di sini, kita genggamnya itu di sini. Itu, lalu sini. Enggak boleh gini. Kalau ini menggabungkan, Imam Nawawi bahkan udah negur. Bahkan Imam Nawawi abad kelima beliau mengatakan enggak boleh. Kalau ini namanya menggabungkan antara menggenggam dan meletakkan. Jadi cukup kita dengan menggenggam-kannya saja. Gitu. Ini cara yang tinggal akan dipilih. Mau dengan cara gini, atau dengan cara gini, atau dengan cara gini, silakan. Ini tiga-tiganya riwayat yang kita dapatkan di dalam masalah meletakkan tangan di tangan kanan di atas tangan kiri. Silakan dipilih tiga cara ini. Ini semuanya sunnah. Ya. Lalu apakah kita menggenggam di sini? Enggak. Itu. Jadi kita ambil di posisinya di sini. Sekali lagi tidak ada riwayat untuk meletakkannya itu di sini. Nah, ini dalam masalah di wilayah tangan. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, di manakah kita meletakkannya itu di bagian tubuh kita? Itu pertanyaan selanjutnya. Maka kita mendapatkan 4 riwayat posisi meletakkannya. Kita akan singgung satu-satu. Mana yang sahih dan mana yang dilarang. Pertama, terkait dengan al-mawadi'ut talatah waradat fi ma yali. Adapun 3 tempat yang kita 3 tempat-tempat yang kita diperintahkan untuk meletakkannya sesuai dengan yang ada. Yang pertama adalah kita meletakkan tangan kanan, meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri, lalu kita letakkan. Yang pertama itu adalah yang hadisnya tidak sahih. Yang pertama itu adalah tahta sutra, yaitu di bawah pusar. Kalau yang di bawah pusar ini, maka ketahuilah hadisnya yang kita dapatkan riwayatnya itu adalah hadisnya itu tidak sahih. Sebagaimana ini adalah pendapat dia tahta surah, itu wa qaulu Abi Hanifah wa Tsuri wa Ishaq wa riwayah an Ahmad. Jadi ini pendapat dari Abu Hanifah mazhab Hanafi. Makanya rata-rata kalau jamaah ngelihat di Mekah atau Madinah yang letakkan di bawah pusar, itu rata-rata mazhabnya Hanafi. Ini juga riwayat dari Thawr, lalu Ishaq, dan riwayat dari Imam Ahmad dengan hadis dari Abi Juhaifah anna Aliyan qal, bahwasanya Ali radhiyallahu berkata, minas sunnah wada'al kaffi 'alal kaffi fi salati tahta surrah. Di antara sunnahnya adalah meletakkan tangan kanan, meletakkan telapak tangan kanan itu di atas meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak kiri di bawah pusar. Nah, hadis ini ikhwatal iman rahimahullah diriwayatkan oleh Abu Dawud bisanadid dhaif jiddan, dengan sanad yang sangat lemah. Karena kenapa? Fi Abdurrahman bin Ishaq bin Haris qala Ahmad laysa bi syai', bahkan munkarul hadis. Karena dalam perawinya itu ada perawi yang bernama Abdurrahman ibnu Ishaq ibnu Haris. Imam Ahmad berkata laysa bi syai', munkarul hadis. Dia tidak ada apa-apanya, bahkan hadisnya itu munkar. Wa qala ya ibnu Ma'in laysa bidzalikal qawi. Dan Ibnu Ma'in berkata hadisnya itu tidak kuat. Wa qala al-Bukhari fihi nazar. Sementara Imam Bukhari berkata dalam dirinya itu perlu hal-hal yang dikoreksi. Lalu Abu Hatim berkata dhaiful hadis, munkarul hadis. Abu Hatim berkata hadisnya dhaif, bahkan hadisnya termasuk hadis yang munkar. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam Takrib dhaif, dia itu perawi yang dhaif. Jadi meletakkan tangan di bawah pusar ini adalah riwayatnya tidak sahih. Lalu yang kedua yang dilarang, yaitu meletakkan tangan di pinggang. Ini kalau antum punya Sahih Bukhari, ya, buka
di bab meletakkan tangan, maka antum akan dapatkan riwayatnya sebagaimana diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ihtisari fis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meletakkan tangan kanan, meletakkan tangan di lambung. Jadi kebanyakan, kadang-kadang kita ngelihat ada yang takbir setelah itu meletakkannya di sini. Ya. Dan ini akhi, hampir rata-rata yang meletakkan tangan di sini itu adalah orang-orang yang ikut tarekat. Nah, atau ikut kajian-kajian sufi datang meletak ke sini. Ini padahal hadisnya sahih riwayat Bukhari terkait dengan al-ihtisar namanya. Dilarang meletakkan tangan dari selam ini. Ibnu Sirin ditanya, kenapa dilarang? Ini adalah gaya istirahatnya penghuni neraka. Sementara Aisyah ditanya, kenapa dilarang? Karena ini adalah tata caranya orang Yahudi dan Nasrani. Makanya kita dilarang meletakkan di sini. Ini cara yang kita larang. Jadi juga di bawah pusar ada yang meletakkan di sini. Ini tidak sah. Ini banyak kita lihat kadang-kadang. Misalkan sholat asik, udah letakkan tangannya gini. Nah ini yang kita termasuk tidak sunnah. Nah sekarang cara kedua yang kita dapatkan itu adalah kalau mazhab Syafi'i itu kan letakannya di atas pusar. Ya. Lalu yang ketiga yang kita dapatkan di dada. Kita lihat riwayatnya agar antum pernah dengar apa riwayatnya. Pertama kita lihat riwayat yang meletakkan di atas pusar. Yaitu fauqas surrah, di atas pusar. Wa waqala Syafi'i wa Daud wa riwayat an Ahmad. Ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i, juga dari Daud, dan ada pendapat juga dari Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan hadis Ghazwan Ibnu Jarir ad-Dabbi an Abi. Jadi riwayat dari Ghazwan Ibnu Jarir dari bapaknya, dia berkata raitu Aliyan yumsiku shimalahu biyaminihi ar-rusghi faqas surrah. Aku melihat Ali memegang pergelangan tangannya itu. Tangan kanannya itu memegang tangan kirinya, pergelangan tangan kirinya di atas pusarnya. Nah, riwayat hadis ini akhwat iman diriwayatkan Abu Daud, hadis nomor 757. Juga dijelaskan bahwa haditsun dhaif. Ini juga termasuk hadis yang dhaif. Kenapa? Di dalam perawinya ada Ghazwan Ibnu Jarir ad-Dabbi wa Abu. Jadi ada Ghazwan Ibnu Jarir dan bapaknya. Qala al-Hafidz maqbulan. Hadisnya itu makbul ay ma'al mutaba'ah. Kalau ada riwayat-riwayat lain yang mengikutinya, wala mutaba'ah lahuma. Sementara tidak ada hadis-hadis lain yang mengikuti riwayat tersebut. Wa dha'afahu al-Albani fi dhaif Sunan Abi Dawud. Lalu Al-Albani mendhaifkan riwayat ini dalam Sunan Abi Dawud. Nah, lalu riwayat yang paling bisa dipegang riwayatnya terkait dengan tempat meletakkannya itu adalah yang diriwayatkan dari Wail bin Hujr radhiyallahu anhu, dia berkata sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadri. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya di atas dadanya. Jadi kalimat ala sadri itu di atas dadanya ini sekali lagi di antara diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu. Sekali lagi di antara juga diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya juga disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Aslu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau di dada. Nah, terkait dengan ini juga Imam Nawawi berkata, perkara ini adalah perkara luas katanya. Imam Nawawi rahimahullah. Jadi boleh di antara sini kita meletakkannya. Mau di atas sini juga silahkan. Tetapi sekali lagi riwayat yang paling bisa dipegang tegas adalah meletakkannya itu di sini. Ini yang paling bisa diinikan riwayatnya. Ya, jadi meletakkan di atas pusar, kalau selama ini kan kita kebanyakan gini. Nah, kalau di atas pusar mau di sini juga silahkan. Nah, walaupun ini di atas pusar ini hadisnya disahihkan juga oleh Imam Al-Baihaqi. Makanya karena Imam Baihaqi pendapatnya mazhab Syafi'i, maka ini yang menjadi banyak diambil dalilnya di dalam mazhab Syafi'i. Dan hampir rata-rata kita di Indonesia, ingat, jangan keliru, bukan di pusar ya, di atas pusar. Kebanyakan kadang-kadang di sini tempatnya.
lalu ngaku mazhabnya Syafi'i, gitu yang repot gitu. Jadi bilangnya fokus surah di atas pusar. Jadi kita letakkan itu di sini. Tapi sekali lagi yang meriwayat paling banyak itu antum bisa meletakkannya di sini dengan cara yang tadi, mau meletakkannya dengan cara gini, atau antum misalnya dengan memilih dengan cara di sini silahkan. Dan tidak ada riwayat sampai di sini. Ini kebanyakan kadang-kadang takbir itu sampai gini di sini. Ini siapa dapat riwayatnya gini gitu kan. Makanya akhi, ini masalah praktek dalam sholat ini tolong antum pastikan. Jangan sampai nanti antum sampai takbirnya itu gini. Mendekat ini kalau di sini namanya nahar, bukan dada namanya. Gitu. Kalau di sini itu makanya kalau onta, kenapa di apa namanya? Bahasanya itu kayak dibacok di sini, dipotong di sini, itu namanya nahru. Itu. Berbeda dengan menyembelih. Jadi dada itu di sini dada. Jadi kita bisa meletakkannya di sini. Nah, ketika kita takbir sekali lagi, perhatikan. Di dalam takbir, kita hanya mengangkat tangan, udah ngelihat ke tempat sujud, mengatakan Allahu Akbar. Langsung sini. Tidak ada pernah kita dapatkan riwayatnya Allahu Akbar lalu muter sambil gini. Ya banyak kan. Kadang-kadang kenapa dia ragu kalau langsung takbir Allah, pokoknya langsung gini. Kenapa? Dia berkeyakinan nggak boleh mendahulukan kiri dulu. Makanya dia tarik dulu ke sini, baru muter ke sini. Di mana dapatkan gayanya gitu. Jadi kita takbir biasa aja Allahu Akbar langsung gini. Ya, langsung kita lihat ke tempat sujud. Nah, selesai kita takbiratul ihram, maka kita bersiap-siap membaca doaul istiftah. Jadi sekali lagi, kalau di dalam bahasa Arab selalu bilangnya doaul istiftah. Kita tidak dapatkan di dalam bahasa Arab itu bilang doa iftitah. Nah, tapi sampai Indonesia bilangnya doa iftitah. Hadis di dalam fikih nggak ada bilang doa iftitah. Tidak ada di dalam kitab doaul iftitah itu nggak ada. Selalu bilangnya istiftah. Gitu. Nah, ikhwatal iman, doaul istiftah di dalam salat termasuk di antara sunnah salat. Jadi kita membacanya silahkan, enggak juga tidak apa-apa. Tetapi ketika kita tidak membacanya, kita banyak kehilangan pahala. Karena itu Ibnu Taimiyah berkata anwaul istiftah lis salati thalathatun. Ada 3 kategori doa istiftah di dalam salat. Wa ya anwa'ul azkar mutlaqan ba'dal Qur'an. Ada yang sifatnya zikir mutlak setelah Al-Qur'an, a'laha ma kana thana'un 'ala Allah. Yang paling tinggi itu adalah yang berupa pujian kepada Allah. Wa ilihu ma kana khairan minal 'abdi min ibadatillah. Juga ada yang berupa kabar bagi seorang hamba atas ibadahnya kepada Allah. Wa tsalits ma kana du'aan lil 'abdi. Yang 3 itu ada yang berupa doa. Jadi dalam doa istiftah ini ada yang berupa pujian, ada yang berupa zikir, ada yang berupa doa. Dan yang isinya pujian itu jauh lebih besar pahalanya dibanding yang berupa doa. Karena doa adalah hak hamba, pujian itu adalah haknya Allah. Maka hak Allah itu harus lebih didahulukan dibanding haknya seorang hamba. Nah, ketika kita membaca doa istiftah, maka yang berupa pujian itu ada beberapa. Perlu antum ketahui bahwa doa istiftahnya Nabi ketika salat malam itu berbeda dengan doa ketika beliau salat wajib atau salatnya di siang hari. Nah, di sini dimuat beberapa. Kita ambil pertama beberapa contohnya untuk mengulang ini. Yang pertama yang berupa puji-pujian kepada Allah. Kita dapatkan riwayat pertama yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar berkata, "Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun minal qaum." Manakala kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang dari kaum berkata, antum yang punya buku buka di halaman 189, ya. Apa doa dia mengucapkan? Allahu akbaru kabira. Nah, ini akhi, perlu antum ingat. Hampir dari SD, dari TPA, selalu diajarkan bilang Allahu Akbar kabira. Dengan ra-nya disukunkan. Ini bacaannya kurang tepat. Jadi kalimat Allahu Akbar ini adalah isim tafdil. Aslinya akbaru. Allahu Akbaru. Jadi ru-nya itu dhamma. Tetapi karena kita bacanya waqaf, maka kita membacanya Allahu Akbar. Makanya muadzin juga kadang-kadang azan dia wasalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini keliru, Pak.
Karena antum bacanya wasal langsung Allahu Akbar Allah jadinya, bukan Allahu Akbar Allahu Akbar. Jadi kita harusnya juga dibaca karena kita bacanya wasal. Nah, sama juga di dalam doa istiftah. Karena kita membacanya wasal, maka tidak boleh mengatakan Allahu Akbar kabira, tapi Allahu Akbaru kabira. Coba ulangi jamaah, 1, 2, 3. Allahu Akbaru kabira. Ulangi. Allahu Akbaru kabira. Masih banyak bilang akbar kabira. Jadi Allahu Akbaru kabira. Ulangi. Allahu Akbaru kabira. Ba-nya itu nggak boleh dipanjangin, Pak. Kalau akbar itu Allahu Akbar, itu artinya Allah Maha Besar. Akbaru itu Maha Besar. Tapi kalau sampai ba-nya kita panjangkan, mengatakan akbaru, akbaru itu adalah kata jamak dari kata kabarun. Kabarun itu artinya rebana, Pak. Nah, kadang-kadang ini muadzin, Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini artinya apa? Allah itu rebana, Allah itu rebana, Pak. Ini padahal bedanya itu cuma apa? Panjang pendeknya aja. Makanya muadzin itu jangan ini lebih baik lapasnya itu minta diajarkan, Pak. Gitu. Jadi makanya kita baca Allahu Akbaru kabira. Coba ulangi sekali lagi. Allahu Akbaru kabira. Walhamdulillahi katsira. Ingat di sini bukan pakai huruf sin, tapi pakainya huruf ta. Kalau katsir itu artinya banyak, tapi kalau kasir dengan sin itu artinya pecah belah. Makanya pakai ta. Ta itu ujung lidah bertemu dengan gigi sari di bagian atas. Coba kita ulang. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ini haknya perhatikan. Kalimat subhanallah rata-rata di masyarakat kita itu keliru cara bacanya. Lihat aja antum di masjid-masjid yang zikir berjamaah selesai salat. Ana enggak pernah dengar selama ini ada yang membaca subhanallah, subhanallah, enggak pernah, akhi. Selalu zikirnya bilang subhanallah, 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 subhanallah. Saking cepatnya ada bilang banallah, 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 banallah. Antum lihat aja di masjid-masjid. Hampir gitu. Subhanallah, antum aja kalau zikir nih pakai tangan nih. Yo, tangannya itu cepat ngitungnya gitu. Enggak mungkin ada baca subhanallah, subhanallah. Pasti baca subhanallah, 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 cepat-cepat. Nah, zikir ini akhwatal iman, doa iftitah ini hanya sampai kalimat wa asila. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 601, Kitabul Masajid ma yuqalu baina takbiratil ihram wal qiraah. Nomor 601. Dan keutamaannya apa? Ketika mendengar ini Nabi lalu bertanya, "Manil qail kalimat kadza wa kadza?" Tadi yang baca kalimat ini siapa-siapa? Lalu apa? Qala rajul minal qaum, maka laki-laki itu menjawab, "Ana ya Rasulullah." Aku ya Rasulullah. Lalu beliau menjawab, "Ajibtu laha putihat laha abwabus sama." Aku takjub bacaannya pintu-pintu langit terbuka. Dan kita tidak mendapatkan satupun riwayat lalu ditambahkan dengan kalimat inni wajjahtu. Kita dapatkan riwayat ini. Wajjahtu doa sendiri, itu ini tidak dapatkan. Ini adalah dua doa yang berbeda. Kalau wajjahtu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 771. Kitabul Musafir, babnya itu sendiri beda, nomor hadisnya beda. Wajjahtu cuma kita diajarkan sampai wa ana minal muslimin. Padahal ada tambahan doanya. Antum yang punya bukunya bisa lihat tambahan doanya. Jadi kita tidak mendapatkan riwayatnya digabung, lalu ditambah, dipotong lagi. Itu di Indonesia apa? Udah doanya digabung, ditambah, dipotong lagi. Hampir kebanyakan kaum muslim nggak kenal kalau doa wajjahtu itu doanya panjang. Kita selama ini selalu bacanya hanya sampai wa ana minal muslimin. Antum yang punya Bulughul Maram, punya Sahih Muslim, buka aja di hadis nomor 771 dalam Sahih Muslim. Udah ada. Banyak doa-doa istiftah yang lain. Silakan kalau bisa antum hafal doa-doa ini. Sekali lagi, sunnahnya setiap salat kita membaca doa iftitah yang beda-beda.
Jangan hanya hafal satu aja sampai mati. Ini kita satu aja nggak pernah nambah-nambah, Pak. Itu. Agar kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang lain. Usahakan kalau antum nggak hafal yang kuat, yang panjang-panjang, baca yang pendek-pendek. Yang pendek ada. Salah satu yang pendek, alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Ini hadisnya 600 di dalam Sahih Muslim. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Ini sampai Nabi sabdakan, ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha awwala. Aku melihat 12 malaikat berlomba-lomba siapa di antara mereka yang paling pertama mengangkat kalimat tersebut. Nah, ini isinya puji-pujian. Allahumma ba'id itu adalah isinya doa. Lalu wajah itu juga isinya doa. Nanti ada doa yang lain, Allahumma rabbat Jibril wa Mikail wa Israfil fatir samawati wal ard dan selainnya. Sekali doa oleh istiftah ini banyak, silahkan antum pilih dan silahkan dibaca dengan variasi. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan aja. Udah sana. Nah, silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ada yang ditanyakan silakan. Ada? Nah, silakan. Untuk posisi tangan seperti ini kan biasanya ada di bawah di sebelah gimana? Kalau posisinya itu dijelaskan posisinya di tengah. Tidak kanan, tidak kiri. Yang nama sadar itu kita berada pas di tengah. Kita tidak dapatkan contoh dari praktek-praktek sifat salat Nabi yang ana pernah lihat yang dipraktekkan oleh para ulama. Belum ana pernah dapatkan mereka letakkan sebelah kanan atau kiri di dada. Posisinya itu adalah di tengah. Nah, kalau ada yang meletakkan seperti itu, wallahu a'lam. Ana belum pernah mendapatkan contoh. Dari berbagai contoh yang antum bisa lihat juga di YouTube kalau antum ngerti bahasa Arab, hampir rata-rata ulama itu Timur Tengah, terutama mereka memiliki kajian terkait dengan sifat salat Nabi. Itu hatta wuduknya. Itu Anda belum pernah mendapatkan mereka meletakkannya itu di kanan atau kiri di posisinya itu adalah di tengah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan. Silakan. Ya. Apakah ketika kita merukuk mengangkat tangan, maka kita mendapatkan ada 4 riwayat tempat mengangkat tangan. Pertama, ketika takbiratul ihram. Yang kedua, ketika mau ruku. Yang ketiga, ketika i'tidal. Yang keempat itu adalah ketika bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Walaupun dalam riwayat lain itu juga dijelaskan Nabi itu mengangkat tangan setiap kali ruku dan setiap kali sujud dan setiap kali bangkit dari sujud. Ini diantara riwayat juga yang kita dapatkan. Tapi yang paling banyak diamalkan itu adalah di 4 tempat tadi. Ya wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mengenai posisi kaki pada saat berdiri, Ustaz. Kami sudah mencoba yang ketemu itu mata kaki dengan mata kaki. Tapi kelihatannya kok nggak dapat gitu. Karena bentuk telapak kaki kita depannya lebih lebar dari yang belakang. Sehingga kalau mata kaki ke mata kaki, justru kakinya nggak lurus ke depan, agak agak nyerok gitu. Jadi
Jadi yang perlu antum ketahui bahwa terkait dengan untuk mata kaki itu adalah yang lebih gampangnya itu penjelasan Muhammad Shalih Utsaimin adalah untuk meluruskannya, Pak. Ya, jadi di kaki kuncinya itu ada di pundak. Itu pundak kita pertama. Mangkib itu makanya kata Nu'man bin Bashir, ra'aitur rajula yulziku mangkibahu bimangkibi sahibihi. Aku melihat laki-laki menempelkan pundak dengan pundak saudaranya. Wa rukbatahu bi rukbati sahibihi. Lutut dengan lutut saudara. Wa ka'bahu bi ka'bi. Mata kaki dengan mata kaki. Nah, mata kaki ini itu juga bisa sebagai patokan untuk lurusnya. Nah, makanya kita bersyukur kalau udah ada garis gitu kan. Nah, kalau ada garis tinggal tumit itu di bawah, di belakang garis. Sebenarnya yang tepat itu adalah mata kaki kita itu yang lurus garis gitu. Karena yang jadi ukurannya itu adalah mata kaki. Nah, cuma kita digampangkan dengan ada garis, silakan tumit itu luruskan di garis, mata kaki akan lurus. Dan tidak kita dapatkan riwayat itu yang jadi ukurannya itu adalah jari-jari kaki. Karena kalau sekali lagi bagian depan kaki kita itu berbeda. Nanti kalau kita masuk di bab sholat jamaah, Anda paparkan antum dengan rinci bab shaf. Gitu. Bab shaf ini udah banyak hadis yang menjelaskan pentingnya di dalam meluruskan shaf itu bukan 1-2 hadis, Pak. Seingat ana itu ada sekitar antara 20 sampai 30 hadis yang menjelaskan, dan itu rata-rata hadis itu bentuknya adalah perintah. Makanya kalau antum lihat di bab shaf, riwayat Bukhari Muslim, apa? Saddul khalal wa hadu bainal manakib, tutup celah-celah, jangan biarkan celah-celah untuk syaitan. Gitu. Jadi perintah rata-rata bentuknya perintah. Walaupun dia tidak termasuk di antara bagian rukun salat, tapi perintah di dalam meluruskan dan merapatkan shaf ini, Masya Allah. Sampai dalam riwayat Abu Daud yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, apa kata Rasulullah SAW? Sawu sufufakum talatan, luruskan shaf kalian. Beliau mengucapkan sampai 3 kali. Wallah, demi Allah, la tuqimanna sufufakum, sungguh kalian meluruskan shaf-shaf kalian, aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Kalau enggak, Allah akan jadikan hati kalian itu bercerai-berai. Makanya Pak, Bu, jangan pernah mimpi kaum muslimin itu bisa tegak bersatu kalau sholatnya aja masih sulit diatur. Ketika imam mengatakan sawu sufufakum, itu bukan ucapan imam. Itu ucapan apa, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masyarakat kita, Pak, sulit diatur. Antum lihat di banyak masjid, Pak. Qadarullahnya anak ya karena ngisi di beberapa tempat, lalu kadang-kadang sholat mampir ke masjid ini ke masjid ini. Sangat jarang Anda nemukan shafnya itu rapat. Sangat jarang. Bahkan banyak yang mereka itu jadi imam, dikala jadi imam bilang lurus dan rapatkan shaf, pas dia jadi makmum gak ngerti cara luruskan dan rapatkan shaf. Akhirnya dia sendiri yang lenggang. Makanya insya Allah kita akan masuk, karena ini kita baru masuk di bab salat. Nanti kalau antum udah masuk di bab salat jamaah, baru kita masuk di fikih imam makmum, baru masuk di fikih imam, itu baru antum akan lihat bahwa ternyata apa? Kita kebanyakan saat ini salat hanya sekedar ikut-ikutan. Belum nanti kalau anda kupaskan antum rinci kekeliruan dalam salat, Masya Allah. Dan itu udah ada kitabnya yang jelaskan kekeliruan ini. Itu. Bukan para ulama nggak pernah memperhatikan, kitabnya udah ada. Kalau antum mau lihat, di antara yang agak lengkap adalah judulnya itu Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, karangan Syekh Masyhur Hasan Salman. Ini udah diterjemahkan buku ini juga. Ini kekeliruan ini.
Belum nanti kalau antum buka di bab zikirnya. Jadi tulis oleh Abu Bakar Zaid yang judulnya Tashihud Du'a. Jadi kekeliruan-kekeliruan di masyarakat ini ikhwatal iman, ketika kita perbaiki sekarang seolah-olah itu aneh, Pak. Karena kalau kekeliruannya udah mendarah daging, maka sering kadang-kadang jamaah bertanya, emang selama ini maaf MUI kemana gitu? Jawabannya selalu gitu. Padahal kitabnya itu kan ada. Antum bisa langsung buka hadisnya. Kadang-kadang mungkin ada di antara jamaah yang berpendapat, Ustadz kan ngajarin sifat salat Nabi beda, kali Ustadz lain itu beda. Saya dapatkan juga dari Ustadz saya beda. Sekarang cara paling praktis, gampang antum mau tahu siapa yang ngajarin benar, apakah yang selama ini kita pelajari benar, itu gampang caranya. Zaman sekarang zaman canggih, antum tinggal beli kitab hadis. Beli 9 aja kitab hadis. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Lalu tambahkan dengan Musnad Imam Ahmad, lalu Sunan Ad-Darimi. Ini Sunan Ad-Darimi. Ya. Lalu diantaranya antum tambahkan Ibnu Khuzaimah. Tambahkan ini. Antum ambil semua di jilid pertama. Nanti antum apa caranya? Ketika baca bab takbir, buka semua takbiratul ihram, baca semua kitabnya. Semuanya. Bab doa iftitah, antum baca semua iftitah. Tidak akan antum temukan satu pun riwayat setelah antum mengatakan Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah barakatuh wasila, lalu mengatakan ini wajah. Silahkan agar antum ini enggak akan pernah antum temukan, dan seluruh kitab hadis enggak akan pernah antum menemukan ketika Nabi berdiri salat lalu mengatakan usalli fardal zuhri Allahu Akbar. Ingat kalau antum lihat di bab salat, Masya Allah, rincinya luar biasa. Apalagi nanti kalau lihat di bab sujud. Para sahabat itu mengabarkan kepada kita gerakan Nabi itu rinci gerakannya. Sampai lafaz-lafaz doanya itu variasi lafaz yang kita dapatkan lafaznya. Gitu. Tetapi kita tidak pernah dapatkan satu pun riwayat yang sampai kepada kita dari para sahabat Nabi SAW. Mereka sebelum takbir baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, An-Nas. Hatta istri beliau aja Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatih salat bilhamdulillahi rabbil alamin. Ini dari Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Anas bin Malik sampai berkata apa? Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku salat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Falam yajhar bi bismillahirrahmanirrahim. Semuanya mereka enggak pernah ngerasin baca bismillah. Bahkan falam asma ahadan minhum, aku tidak pernah mendengar salah seorang antara mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Sampai segitu Pak riwayat yang sampai kepada, dan ini kalau Imam Muslim. Gitu. Nah, ini nanti ketika kita buka riwayat-riwayat ini, antum akan lihat. Gitu. Sehingga ketika kita beribadah di atas landasan ilmu, bukan kata-katanya. Gitu. Nah ini hadis-hadis ini juga komplit. Kali mungkin di antara kita selama ini kan sholatnya gini, sholatnya gini. Udah sering Bang lihat. Bapak lihat aja deh. Hampir banyak jamaah kita itu kalau takbir aja Pak, Masya Allah. Aneh itu apa? Kalau lagi di masjid itu sering duduk di belakang Pak, ngelihat gaya orang sholat Pak. Dan itu udah lakukan dari 5 tahun dulu Pak. Maka setiap ke masjid Pak ngelihat gaya orang sholat, Masya Allah gitu Pak. Sungguh gaya sholat benar-benar variasi. Akhirnya karena lihat variasinya, buat variasi sendiri lagi gitu kan. Gitu. Iya. Lalu yang jadi pertanyaan selama ini kita itu pernah belajar apa enggak? Atau kita hanya sekedar melihat orang sholat, lalu akhirnya kita ngikuti aja gitu kan? Atau memang selama ini kita nggak peduli Pak? Bahkan dulu itu Anda sering ngajarin sifat sholat Nabi. Masa sholat dipelajarin? Kita kan udah sering sholat. Subhanallah, Anda sampai lusta dada kan? Baru kita cek bacaan sholatnya, ya Allah Pak. Anda ingin sekali-kali jamaah nanti siapa yang mau dicek bacaan sholatnya silahkan. Jangan malu Pak. Gitu. Bacaan sholat kayak baca Bapak Allahu Akbar kabira. Bapak tanyain anak TPA gaya bacanya pasti gitu.
Tidak pernah selama 5 tahun Anda ngecek bacaan sholat, Pak. Bagi jamaah yang baru memulai, hampir Anda nggak pernah dengar mereka membaca Allahu Akbaru Kabira. Ketika kita ngajarkan baca Akbaru Kabira, pada banyak yang keselio, baknya yang dipanjangin akhirnya Akbaru Kabira. Padahal kalau baknya dipanjangkan ini berbeda. Apalagi kalau udah masuk di bab salawat, apalagi kalau udah dimasuk tahiyat, Pak. Hampir banyak jamaah itu membaca tahiyat, Pak. Jarang yang membaca at-tahiyatu. Rata-rata membaca at-tahiyatu. Taknya itu selalu dipanjangkan. Kalau udah masuk di bab selawat, Pak, Ibrahim selalu bacanya pendek. Ibrahim. Karena memang Indonesia tulisannya Ibrahim. Tapi kalau bahasa Arab, Ibrahim. Himnya itu dipanjangin. Ada ya sebelum mim. Karena kebanyakan gaya kita itu selama ini gaya ngapal, Pak. Gaya nguping. Gitu. Lalu kita nggak pernah lihat ini. Apa lihat asli doanya itu lapasnya seperti apa? Apalagi kalau udah bicara Allahumma ba'id, banyak yang keliru juga. Gitu. Ini pengalaman, Pak, selama 5 tahun saya ini. Belum kalau udah bicara doa sehari-hari, suruh baca doa bangun tidur aja rata-rata nyerocah alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Panjang pendeknya di mana? Gitu. Nah inilah, Pak. Makanya ini pentingnya, Pak, untuk kita belajar. Ya, semoga nanti dengan bertahap kita singgung di bab shop ini akan jamaah bisa lebih jelas. Ya. Mohon maaf, Ustaz. Yang kami tanyakan adalah mengenai ukuran latar dan shop. Pertama kan bahu, Pak. Kedua kaki. Kaki ini ukurannya adalah ketemu dengan mata kaki. Mata kaki itu, Pak, sekali lagi, mata kaki itu ukuran, Pak. Ukuran lurusnya. Tidak harus ketemu, Pak. Lurusnya di ukuran mata kaki. Makanya riwayat kedua, Pak. Riwayat kedua dari riwayat Anas bin Malik kedua kalam Bukhari. Itu apa bilangnya? Itu adalah di kaki setelah pundak, maka bilangnya apa? Wa qadamahu bi qadamihi. Kaki dengan kaki. Itu. Makanya apa namanya? Kalau mau kupas lebih rinci nanti aja, Pak. Kita di bab sah agar Bapak lebih dapatkan penjelasan lebih rinci. Jadi biar Anda paparkan lebih rinci nanti apa. Tapi kaedahnya 2 riwayat, Pak. Dari Imam Abu Daud diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, lalu Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari, itu patokannya pundak. Pundak ini selalu jadi patokan pertama, Pak. Makanya nih ingetin tuh kepada ikhwah-ikhwah, teman-teman yang kakinya terlalu kelebaran. Bersop gak ngapa ngangkang sendiri gitu. Gara-gara kenapa? Ya itu masyarakat kita disuruh rapatin gak mau, akhirnya dikejar kakinya. Gak mau juga akhirnya kakinya ngangkang jadinya. Makanya selalu ingetin patokannya adalah pundak dulu. Kenapa pundak, Pak? Kalau pundak nyentuh, kakinya pasti gampang nyentuh. Tapi kalau kakinya nyentuh, pundak belum tentu. Gitu. Maka selalu ingatkan perkara ini. Itu, agar jangan sampai nanti dia menyangka itu yang dicontohkan Nabi. Ternyata bukan itu yang dicontohkan Nabi. Apalagi nanti kalau udah masuk di bab ruku, Pak. Makanya selama ini, Pak, Ani itu kalau ngisi bab salat Nabi itu langsung praktek. Ini aja kita udah jelasin rapat sob gini, pas praktek belum tentu ngerti, Pak. Maka nanti di pertemuan berikutnya kita mau suruh semua jamaah itu berdiri biar kita praktek langsung. Itu, ya. Agar kelihatan, Pak. Pas disuruh ini, ketemu ini, pada ini ada yang kemajuan, ada yang kemunduran gitu kan. Gitu. Terutama nanti di bab ruku. Bab ruku itu Masya Allah, hampir rata-rata itu kurang tepat di pemahaman ruku. Karena ruku itu punya aturan-aturan. Makanya insya Allah nanti ketika kita kupas di bab ruku, kita akan langsung praktek. Memang jeda waktu segini ini kurang cukup, Pak, untuk kita ini. Nah dengan praktek, jamaah akan tahu. Wah udah kita praktekin aja, Pak. Oke benar kita udah praktekin. Suruh berdiri lagi, bangkit lagi, kembali lagi ke semula, Pak. Gitu kan. Karena maaf kita ini udah kebentuk seperti itu, Pak. Udah puluhan tahun itu gayanya gitu. Dan udah merasa nyaman dengan gaya itu. Coba aja jamaah nanti kalau duduk misalnya. Kalau udah kakinya itu jatuh gini, lalu kita disuruh tegak kakinya pas duduk kantor sulit, Pak, karena kakinya udah kebentuk seperti itu, sulit
Itu. Apalagi maaf yang udah usia gitu kan. Kalau udah kebentuknya gayanya itu udah miring sini, itu bentuk berdiri tegak aja gayanya macam-macam, Pak. Kita nggak ngerti yang tegak itu sebenarnya seperti apa gitu kan. Gitu. Nah, karena ini udah kebentuk, makanya perlu untuk kita ngerti dulu dalilnya itu seperti apa, contohnya seperti apa. Nah, sehingga kita tinggal berusaha. Gitu. Ya kalau udah sulit kebentuk mau apa lagi gitu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain silakan. Ada lagi? Ibu-ibu? Udah kalau nggak ada, Anda anjurkan pada para jamaah pertama punya bukunya. Yang kedua yang ada di buku ini masih perlu banyak ditambah. Makanya kan nggak cukup kan dengan satu pembahasan. Gitu. Kita tambahkan dari beberapa pembahasan sehingga antum mendapatkan manfaatnya itu lebih komplit. Tetapi untuk pegangan, insya Allah cukup buku itu. Apalagi doa ul istiftah. Doa istiftah itu di sana ditaruh beberapa. Ada beberapa yang nggak ada. Kayak tadi, alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu nggak ada. Padahal itu nomornya apa? Kalau antum buka Sahih Muslim, Allahu akbar kabira, itu hadisnya nomor 601. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu hadisnya nomor 600 dalam Sahih Muslim. Ya. Lalu nanti doa iftitah yang Nabi baca di waktu salat malam, subhanallah 10, alhamdulillah 10, la ilaha illallah 10, Allahu akbar 10, istighfar 10, itu enggak ada di sana. Ya. Makanya masih beberapa doa istiftah yang lain yang tidak dimuat. Insyaallah semoga nanti Allah mempertemukan kita pertemuan berikutnya untuk cara berhafal hafaz. Ana harapkan antum punya bukunya sehingga antum paling tidak pernah membacanya di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga Allah mempertemukan kita loh ini. Ya. Ya, demikian bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.